Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat datang di Halo Pria Channel. Bersama saya Pak Pria. Hari ini kita akan mempelajari tentang etika profesi. Apersepsi. Sebelumnya kita telah mempelajari pedoman kerja, prosedur kerja, dan etika kerja. Dan kita sudah mempelajari tentang profesi-profesi yang ada di akuntansi. Hari ini kita akan mempelajari tentang kompetensi. Apa itu kompetensi? Kompetensi merupakan suatu kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan yang dilandasi keterampilan dan pengetahuan, serta didukung sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Learning objektifnya. Pada akhir materi ini, peserta akan mampu menjelaskan kompetensi, menjelaskan jenis-jenis kompetensi, menjelaskan kompetensi yang dibutuhkan, menjelaskan kompetensi personal, menjelaskan pengembangan sumber daya manusia. Kompetensi. Pengertian kompetensi menurut Boyets, Hutapea dan Nuraina Toha 2008 adalah kapasitas yang ada pada seseorang yang bisa membuat orang tersebut mampu memenuhi apa yang disyaratkan oleh pekerjaan dalam suatu organisasi, sehingga organisasi mencapai tujuan dan hasil yang diterapkan. Dan menurut Starnens New Collegiate Dictionary Sri Lestari 2005, kompetensi adalah tingkat keterampilan tertentu atau pengetahuan yang tinggi dalam bidang tertentu yang diperoleh dari penelitian dan pengalaman. Jenis-jenis kompetensi. Jenis kompetensi yang pertama menurut Daniel Katz 1995 adalah kompetensi teknis atau fungsional, yaitu yang harus dimiliki untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan, merujuk pada pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kompetensi manajerial adalah yang harus dimiliki untuk mengorganisasi, memobilisasi, dan memperdayagunakan sumber daya yang ada. Kompetensi sumber daya manusia adalah yang harus dimiliki untuk memotivasi, mendayagunakan, dan mengembangkan sumber daya manusia. Kompetensi konseptual adalah berpikir pada level abstrak dan menggunakan pemikiran itu untuk merencanakan bisnis di masa yang akan datang. Menurut Spencer and Spencer 93, jenis-jenis kompetensi terdiri dari pengetahuan. Pengetahuan mengacu pada informasi yang dimiliki seseorang dalam bidang tertentu. Selanjutnya, keterampilan terkait dengan kemampuan untuk melaksanakan tugas baik secara fisik maupun mental. Konsep diri terkait dengan pemahaman dan pengenalan seseorang terhadap dirinya secara keseluruhan, termasuk kelebihan, kelemahannya, serta sikap terhadap kelebihan dan kelemahan tersebut. Watak atau sifat adalah karakter yang terbentuk dalam diri seseorang sebagai hasil pembelajaran dan pengalaman yang mempengaruhi responnya terhadap berbagai situasi dan kondisi lingkungan. Motif adalah dorongan internal yang menggerakkan seseorang untuk berperilaku tertentu. Kompetensi yang dibutuhkan. Kompetensi yang dibutuhkan seorang eksekutif yang pertama adalah strategic thinking. Kemampuan yang memahami kecenderungan perubahan lingkungan yang cepat, melihat peluang pasar, mendeteksi ancaman persaingan, kekuatan dan kelemahan organisasi mereka, serta mengidentifikasi respons strategik optimumnya. Change leadership adalah kemampuan mengomunikasikan visi strategi organisasi sesuai perkembangan yang terjadi di dunia bisnis, membangkitkan motivasi dan komitmen pribadi dan organisasi, bertindak sebagai sponsor inovasi dan kewirausahaan,
serta mengalokasikan sumber daya organisasi secara optimal untuk mewujudkan banyaknya perubahan. Relationship management adalah kemampuan membangun hubungan baik dengan stakeholders di dalam ataupun di luar organisasi. Stakeholders di dalam organisasi meliputi bawahan, rekan kerja, atasan langsung, dan para pemegang saham. Stakeholders di luar organisasi terdiri dari pemasok, rekanan, pelanggan, saluran distribusi, konsultan, kontraktor, pemerintah, legislatif, kelompok kepentingan, dan sebagainya. Kompetensi yang dibutuhkan seorang manajer yaitu flexibility, keinginan dan kemampuan untuk mengubah struktur dan proses manajerial apabila diperlukan untuk menjalankan strategi perubahan organisasi. Change implementation, yaitu mengomunikasikan kebutuhan organisasi akan perubahan kepada bawahan, dan keterampilan manajerial perusahaan berupa komunikasi, pelatihan, fasilitator, proses kelompok yang diperlukan untuk mengimplementasikan perubahan dalam kelompok kerjanya. Entrepreneurial innovation, yaitu kemampuan merangsang dan melapori inovasi seperti memunculkan produk baru mendahului pesaing, serta memastikan agar pelayanan dan proses produksi semakin efisien. Interpersonal understanding, yaitu kemampuan memahami dan menilai masukan orang lain yang berbeda. Hal ini dapat menumbuhkan saling pengertian antar manajer dan bawahan ataupun antara sesama manajer dan sesama bawahan. Empowering atau memperdayakan, yaitu kemampuan mengumpulkan gagasan bawahan, mendorong kemampuan pengembangan pekerjaan, mendelegasikan tanggung jawab penting, memberikan umpan balik, coaching, dan menyatakan harapan positif bawahan, dan menghargai perbaikan kinerja sehingga membuat pekerja merasa lebih mampu dan termotivasi untuk menerima tanggung jawab yang lebih besar. Team facilitation, keterampilan mempertemukan kelompok yang berbeda untuk bekerja sama serta efektif untuk mencapai tujuan bersama. Di sini manajer menciptakan tujuan dan kejelasan peran, mengontrol orang yang berbicara terlalu banyak, mengajak anggota yang pendiam untuk berpartisipasi dan menyelesaikan konflik. Terakhir adalah portability, kemampuan menyesuaikan dengan cepat dan berfungsi secara efektif di lingkungan yang baru sehingga mutasi ataupun promosi jabatan menjadi suatu yang wajar dan alamiah. Yang terakhir adalah kompetensi yang dibutuhkan oleh seorang pekerja. Yang pertama adalah flexibility, yaitu kecenderungan untuk melihat perubahan sebagai tantangan dan peluang yang menarik, bukan sebagai ancaman. Motivation atau information seeking motivation and ability to learn, yaitu antusiasme untuk mencari peluang untuk mempelajari teknologi baru dan keterampilan hubungan antar pribadi. Achievement motivation, dorongan untuk berinovasi, dan kaizen, sebuah kata bahasa Jepang, kaizen itu yang berarti perbaikan terus-menerus dalam kualitas dan produktivitas yang diperlukan untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat. Work motivation under time pressure adalah kombinasi fleksibilitas, motivasi berprestasi, resistensi terhadap stres, dan komitmen organisasi yang memungkinkan individu bekerja di tengah meningkatnya permintaan produk dan jasa dalam waktu yang terbatas. Collaborativeness adalah kemampuan untuk bekerja secara kooperatif atau bekerja sama kelompok yang bersifat multidisiplin dan rekan kerja yang berbeda. Terakhir adalah customer service orientation, yaitu motivasi untuk membantu orang lain, bersedia mendengarkan kebutuhan dan keluhan pelanggan.
berinisiatif mengatasi hambatan dalam organisasi demi pelayanan terbaik kepada pelanggan. Mengelola kompetensi personal. Kompetensi personal adalah kemampuan atau kecakapan yang dimiliki seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Di dalam kepribadian personal itu terdiri dari unsur-unsur yang pertama tanggung jawab, tahan uji, disiplin, lemah lembut, sabar, dan mampu mengendalikan diri. Pengembangan SDM. Pengembangan sumber daya manusia yang pertama ada pendidikan dan pelatihan, yaitu magang atau apprenticeship training, yaitu suatu pembekalan terhadap karyawan dengan cara belajar dan praktek secara langsung di suatu posisi pekerjaan. Kalau kita singkat, kalau di anak SMK adalah PKL, praktek kerja lapangan. Terus selanjutnya adalah on job training, yaitu situasi di mana karyawan diberi pelatihan tentang pekerjaan baru dengan supervisi langsung seorang pelatih yang berpengalaman. On job training itu dibagi 3. Yang pertama coaching, apprenticeship, dan job rotation. Selanjutnya ada off job training, yaitu pelatihan yang menggunakan situasi di luar pekerjaan. Metode ini digunakan untuk apabila banyak pekerjaan yang harus dilatih dengan cepat. Selanjutnya ada case study. Case study merupakan metode pelatihan bagi para peserta pelatihan yang dihadapkan kepada beberapa kasus tertulis yang diharuskan memecahkan masalah. Simulation adalah suatu kejadian yang ditampilkan mirip dengan situasi yang sebenarnya, tetapi hanya merupakan tiruan dan anggota pelatihan harus memberikan respon seperti dalam keadaan yang sebenarnya. Misalnya kalau terjadinya kebakaran, gempa bumi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada laboratory training, yaitu teknik ini merupakan suatu bentuk latihan kelompok yang terutama digunakan untuk mengembangkan keterampilan antar pribadi. Latihan ini melatih sensitif, artinya peserta pada akhirnya diharapkan lebih sensitif terhadap perasaan orang lain dan lingkungan. Selanjutnya ada pengembangan karir. Pengembangan karir terdiri dari mutasi. Mutasi adalah suatu perubahan jabatan yang dilakukan di suatu perusahaan pada tingkat jabatan yang sama. Jadi dia dipindahkan tetapi jabatannya sama. Selanjutnya adalah promosi. Promosi adalah perpindahan karyawan ke jabatan yang lebih tinggi di perusahaan sehingga kewajiban, hak, status, dan penghasilannya semakin besar. Kalau ada promosi, ada yang namanya demosi. Lawan kata dari promosi. Kalau promosi adalah kenaikan dan demosi adalah penurunan, yaitu perpindahan karyawan dari suatu jabatan ke jabatan yang lebih rendah di perusahaan. Demosi merupakan penurunan jabatan seseorang dalam suatu perusahaan sebagai bentuk hukuman bagi seorang karyawan. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.